daerah gua itu banyak jenis-jenis trotoar. Pertama, ada yang besar, ada yang kecil, bahkan ada trotoar yang sekedar pajangan. Habisnya kecil banget, lebih gede anggarannya. Kayak yang pantas disebut trotoar di zaman sekarang nih, cuma Jalan Sudirman Jakarta sama Jalan Muhammad Tamrin Jakarta. Sisanya trotoar kaki lima. Tiap meter ada badan kaki lima. Gue tuh gara-gara masalah trotoar sampai ribut gue sama ojek online, tuh bayangin deh. Gue sampai negor gini ke dia ya, "Weh, buta mata lo, lu gak ngeliat nih bedanya trotoar sama jalan aspal?" Dalam hati, nggak bisa gitu dong bro, lu tuh jalannya di aspal, kalau di sini untuk pejalan kaki. Ngaca lah mas pikir ojek mas nggak lewat trotoar? Berarti kita sama dong bro. Hidup di Jakarta yang semeraut ini memang udah sangat ribet. Kenapa saya bilang ribet? Karena tidak ada dukungan satu sama lain, baik kita sebagai pengguna maupun pemerintah setempat. Yang penting tugas pemerintah setempat itu bikin. Mau langgar gak dilanggar bodo amat. Mau dipakai parkiran liar kek, mau dipakai parkiran motor kek, mobil kek, dagang kaki lima kek, tugas pemerintah udah selesai pada saat itu. Berarti sisanya sama preman setempat. Gue oli balai. Gue gak semangat sih ketek yang sebelumnya. Bukan nggak semangat. Kenapa sedih? Enggak, gue lagi kesel aja. Kalau gue jalan kaki di atas trotoar, itu ketutup sama pedagang kaki lima lah. Kadang-kadang trotoar di tengah dikasih pot tanaman gede. Itu deket-deket rumah gue tuh trotoar dilebarin. Trotoar kan sekitar 1 meter atau 1,5 meter atau 2 meter tuh ya. Kalau rumah gue 1,5 meter. Jalannya bisa 2 mobil. Gara-gara ada trotoar, bagus sih buat orang jalan. Estetiknya bagus dong ya? Bagus, tapi setelah udah selesai dibangun, bukan orang jalan lewat trotoar, tetap aja di jalan, jalannya makin sempit, mobilnya makin sempit, lihat kalau berpapasan gitu. Di trotoar yang ditaruhin tanaman sama orang depan rumah. Berarti kalau suatu saat ada kecelakaan, orang ketabrak, itu salahnya siapa? Yang salah orangnya, kenapa? Yang nabrak. Yang nabrak. Tapi kita nggak bahas orang ditabrak atau menabrak. Ya, Kita membahas trotoar. Korelasinya kan kalau dia ditabrak tidak di trotoar, berarti yang salah si orangnya dong. Enggak, yang salah yang bikin aturan trotoar. Yang siapa? Trotoar dilebarin. Iya. Ya kan, di Jakarta Pusat Cikini tuh. Jadi kalau trotoar emang bagus-bagus ya emang ya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini khususnya bikinnya bagus ya. Bikinnya bagus-bagus. Cuman efektivitas atau fungsi lah ya, fungsi trotoar untuk orang jalan itu hanya di tempat-tempat tertentu. Kayak di Sudirman, Tamrin, ya kan? Tapi kalau di perumahan warga beda Hol. Cuman kayak buat aksesoris aja, penting proyek Om. Mungkin proyek. Jadi Pemprov DKI ini suka main proyek ya? Iyalah, logis. Trotoar pun jadi proyek kan? Iya, lumayan loh itu. Iya, cuman gue nggak suka Hol. Trotoar fungsinya buat, lo tau trotoar kan? Tahu. Itu kalimat trotoar itu dari bahasa Belanda trottoir. Apa gara-gara kita dijajah sama Belanda ya? Karena jajah Belanda. Betul kan trotoar kan? Dulu tuh trottoir dari Trottoir. Belanda. Nah kemudian jalan trotoar itu dibikin untuk orang jalan kan? Fungsinya kan gitu. Tapi kebanyakan nggak untuk orang jalan, kebanyakan tuh pedagang kaki lima Hol. Ya kan dia bayar juga, emang kenapa sih? Kan dibayar sama. Nggak apa-apa, orang mau dagang nggak masalah. Cuma ya mbok ada apa ya, melihat aturan gitu loh. Oke gini deh, sekarang dia nggak mungkin dagang di situ kalau nggak ada permissionnya. Kira-kira siapa nih permission nih yang memberi? Biasanya kalau pengalaman gue dulu pernah dagang di kaki lima. Gue pernah dagang di kaki lima. Ini gue alamin waktu zaman tahun 90-an. Dan sampai hari ini terjadi loh. Itu biasanya kita ngebayar preman deket situ.
sehingga kita bisa berdagang di trotoar. Tapi kok saya juga pengalaman nih, saya juga pernah dagang di trotoar. Saya tuh kalau ada razia selalu diingetin. Nah, siapa yang mengingatkan? Siapa coba tebak? Pak khusus. Ih, Polisi khusus. polisi khusus. Tapi nggak pakai Kok seragam coklat. Nggak pakai seragam Satpol coklat. PP. Tapi kok bisa kayak gitu ya, Om? Satpol PP kan? Satpol PP. Nggak, gue ngadepin Satpol PP soalnya. Satpol PP itu oknum-oknumnya suka main juga hal. Ngetipin, ntar dia store lagi ke atasannya, dia store lagi gitu kali ya, nggak tahu ya. Dugaan gue sih ya. Gue nggak menuduh. Abisnya nggak mungkin juga ya, nggak mungkin nggak dicampur. Tiba-tiba begini loh, Jakarta bagus, dibangun nih selama Anies nih ya, Jakarta tempat-tempat tertentu bagus. Tapi di tempat-tempat lain banyak yang justru makin kumuh gitu loh. Kumuh sebenarnya menurut saya nggak terlalu kumuh, cuma kayak nggak teraturan aja gitu, nggak berfungsi sebagai. Ya, gue ngerasain beda waktu zaman Ahok kok. Ya kalau zaman Ahok setuju lah, seluruh dunia juga setuju kok kalau Ahok. Beda. Gue bukan ngebedain gubernur ya, tapi fakta kerjanya gubernur. Iya betul. Fakta kerja gubernur Ahok sama Anies jauh banget. Anies bagus bikin lapangan bola tuh, ya kan? Tapi itu kan buat pemain bola. Iya. Yang hari-harinya pemain bola lewat trotoar juga kadang-kadang kalau nggak ada mobilnya. Tapi dia harus lewat trotoar karena dia dagang kan? Iya, banyak pedagang kaki lima. Gini hal, mestinya warga masyarakat pedagang kaki lima memahami aturan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009. Betul. Jangan undang-undang PP, peraturan pemerintah. Enggak, sebab ada juga itu hal Permen PU Nomor 3 yang tahun 2014. Jadi ini masih konflik nih, setahu saya ya, kalau saya nggak salah. Jadi gara-gara tahun 2020 Wali Kota Jakarta Pusat menentukan 9 titik lokasi di trotoar itu boleh orang kaki lima berdagang, PKM ya, pedagang kaki lima. Tapi makin ke sini 2021-22 ini itu makin di mana-mana orang pedagang kaki lima itu jualan. Malah gosipnya gubernur itu memperkenankan pedagang kaki lima berjualan di atas jam 5 sore. Gue nggak tahu aturannya tuh, tapi gosipnya gue dengar begitu. Mungkin dari orang-orang pedagang kaki lima itu kan gue tanya, iya Pak, kan udah lewat jam 5 kita boleh sama gubernur gitu. Pedagang kaki lima ngomong. Kalau kata saya sebenarnya itu mulut ketemu mulut sih Om, nggak fix dari peraturan. Namanya orang pasar gimana sih, nama orang kamu ketemu Ya, itu mulut. Iya mau gitu doang kan. Mulut ketemu mulut. Namanya orang mulut ketemu mulut kadang ujungnya tuh nggak ketemu ujungnya nih siapa yang ngomong sebenarnya. Bisa aja orang satu yang ngomong nyambungnya bilangnya dari ini. Bisa jadi kan namanya juga gosip kan. Itu adalah peraturan Undang-Undang Lalu Lintas. Betul. Nomor 22 tahun 2009. Nah, itu disebut, saya ingat gue itu pasal 275. Itu salah satunya disebutkan apabila merusak fasilitas pejalan kaki. Merusak fasilitas pejalan kaki kan berarti kan salah satu trotoar pasti ya. Itu bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta. Jadi kalau mau ngikutin undang-undang, kan kalau permen di bawah undang-undang dong, ya kan? Undang-undang kan yang bikin DPR RI atas rekomendasi pengajuan dari pemerintah, dibahas keluar undang-undang. Nah, jadi kalau peraturan menteri kan peraturan di kementerian itu sendiri. Nah, sekarang undang-undang yang di atasnya nih sepertinya nggak dijalanin, kan lebih percaya sama undang-undang. Bukan undang-undang, peraturan menterinya yang lebih dijalani atau gubernurnya gitu, atau mungkin peraturan gubernur, gue nggak tahu ya itu peraturan gubernur nomor berapa yang membolehkan pedagang kaki lima itu bisa berjualan di trotoar. Tapi yang jelas itu dampaknya gede loh. Kalau trotoar itu seberang-seberangan nih, pedagang kaki lima jualan, otomatis orang-orang yang naik motor pas mau belanja dia berhenti kan, berhentinya di jalan apa enggak? Di jalan dong, nggak mungkin di gang. Bapak yang nanya, bapak yang jawab sih Pak. Jualannya di trotoar. Kaki limanya itu pedagang kaki lima di trotoar. Ada jalan besarnya, motor berhenti kan? Iya, pasti di berhentinya jalan. di jalan atau di gang? Di jalan pasti. Jalan kan? Iya. Enggak. Iya Berhentinya di gang dulu. Mau keluar ke jalan dia tengok kiri kanan dulu. Baru parkir di Kalau jalan. dia aman baru dia keluar ke jalan. Oh. Baru ke pedagang kaki lima yang jualan di trotoar. Dia parkir di situ. Nah, dia nggak parkir di situ,
dia berhenti di situ. Dia berhenti. Sambil duduk, Sambil mesen. Ini kan baru satu motor nih. Ntar sebelahnya motornya berhenti lagi, Oh, jadi double. Ya kan? Oh. Mobil mau lewat gak bisa, Hol. Kalaupun bisa, din gitu kan, udah ngambil. Kebetulan nggak ada mobil dari lawannya seberangnya apa yang berhadapan. Tapi kalau ada yang berhadapan, sama juga. Akhirnya kita jadi begini. Kadang-kadang kita suka apa ya? Emosi. Kejadian ribut sih pernah, Om. Gara-gara gitu ribut. Bisa-bisa tawuran loh, gara-gara kayak gitu. Tawuran apa? Tawuran. Yang mendasar tuh kenapa bisa menjadi tawuran? Orang-orang di wilayah situ, di warga situ udah geram karena sering macet. Oke? Yang berjualan bukan orang situ. Yang berjualan banyak bukan orang situ, nggak tahu dari mana-mana. Yang jelas ada yang ngizinin di situ. Kadang-kadang main sama RW, kadang-kadang main sama satpol PP, kadang-kadang main sama orang kecamatan. Kenapa nggak diusut lapor polisi aja sih? Susah, Bang. Kadang-kadang polisi susah. Kadang-kadang polisinya menerima laporan tapi tidak mengambil tindakan. Kalau seperti itu kan bisa-bisa warga yang ngambil tindakan. Ntar kalau udah terjadi apa-apa di sosmed viral baru jadi masalah. Jadi di Jakarta ini setiap ada masalah Lalu kalau viral polisi masih kerjain tuh. pasti kerjain. Kalau viral terus ada masalah kan baru diselesaikan. Kenapa sebelum masalah terjadi? Gue pengen banget nih buru-buru bulan Oktober. Bulan Oktober apa? Ulang tahun. Bukan Al. Bukan deh. Oktober jabatan gubernur selesai Al. Gubernur DKI itu Karena udah Anies Baswedan selesai udah. Gue pengen buru-buru kelar aja. Terus gue pengen berharap gubernur yang akan datang penggantinya nanti nih PLT bisa benahin persoalan yang kekumuhan di DKI Jakarta ini. Oke, sebenarnya saya butuhkan itu loh Ahok versi 2 deh, Om. Ahok versi 2 boleh itu, boleh. Iya kayaknya udah empat banget sih Om ini. Kayaknya yang dari Solo cocok nih masuk Jakarta. Dulu kan dari Solo masuk Jakarta jadi presiden. Terus wakilnya Ahok. Nah, bisa aja yang dari Solo sekarang datang lagi nih. Jadi kalau tadi lo bilang apa? Ahok versi 2. Jakarta dibenahin deh biar makin rapi. Kotor Hol, dulu kan ada pasukan orange. Sekarang nggak ada. Ada sih cuman nggak kayak zaman dulu. Nggak kayak zaman dulu, setuju Om. Dulu kita lampu di jalan depan rumah mati, masukin aplikasi, cat. Besok kan orang datang. Udah datang. Sekarang buset deh. Sekarang buset. Mau kemana lapornya? Malah gini Om, yang saya nggak habis pikir adalah mereka tuh gaji gede loh. Lumayan lah Kok untuk. tahu gaji gede? Iya, karena kan dia Lu itu suka ngintipin gaji orang? Iya. Gaji lumayan loh. Enggak, dia tuh siapa? Gitu. Pasukan oranye. Oke. Jadi mereka tuh gini, saya punya kenalan era pre dia pasukan oranye Om. Ya. Jadi dia selain kerja di barisan pemerintah juga mengutin secara liar Om di warga-warga juga. Jadi orang kalau buang sampah ke dia itu harus bayar Om. Ada gitu ya kejadiannya. Ih, malah aku bilangin, kok lu bisa kayak gitu sih ngelakuin itu sama, kan lu kan udah digaji sama pemerintah gede. Nggak apa-apa lah, kan gue sampingan gue juga kayak gini. Wah, Waduh. sampingannya. Iya, jadi setiap orang tuh yang mau buang sampah sama dia itu harus bayar. Ya minimal kayak misalnya lu bayar berapa, ketemu temunya saya begini. Kok lu apa sih yang melatar belakangi lu bisa kayak gitu orang? Ya nggak apa-apa, selagi mereka mau ya gua obyekin terus. Mungkin dari hulu ke hilir kayak gitu kalau belakangan ini Om. Kalau dulu kan nggak kayak gitu. Bukan belakangan sih. Banyak sih kejadian kayak gitu. Kayak gitu juga ada kan ya? Di semua lini lah yang kayak gitu. Cuman poinnya trotoar lagi nih. Trotoar lagi. Soalnya kan mau masuk orang nih. Enggak, gua nih trotoar nih urusannya jangan sampai gua jadi apa ya? Jadi gubernur. Oke, belum ya. Solusi ya? Iya. Kalau gua jadi gubernur Iya, ya solusi ya. namanya. Trotoar bagus semuanya. Aku jadi sekretaris Om, cabut Om. Iya, jadi nggak gini. Pedagang kaki lima itu kan masuk kategori MKM. Kita dukung Hal. Dia dukung sih. berdagang. Bukan kita tidak memperbolehkan. Nggak masalah, tapi mengikuti aturan aja gitu. Maksud gua, kalau di luar negeri itu trotoar digunakan fungsinya memang buat orang jalan gitu. Gimana caranya sekarang memfungsikan trotoar betul-betul buat fungsinya itu gitu loh, orang jalan, bukan terus ada orang dagang. Itu gitu loh poinnya. Gini deh, kalau emang pedagang kaki lima itu salah, kenapa dia itu kan dia berpikir salahnya dia itu dengan cara, bukan udah bayar, ada kompensasi dengan cara membayar, artinya mereka Bayar ke siapa? Ke preman. Oknum-oknum itu. Oknum. Ya, ini yang harus dibersihin, harus dibenahin. Makanya kalau ini bisa dibenahin kalau gubernurnya ganti.
Kalau gubernur masih Oke. dia susah. Kita lihat aja deh ya. Buktinya selama sekian tahun ini ya makin kumuh. Ya sebagian bagus, tapi yang lain-lain gue jalan ke Jakarta kumuh. Yang bagus daerah pusat Kumuh. aja, Nyo. Iya, yang daerah-daerah tempat-tempat sentral yang Iya, yang CBD apa gitu-gitu. Jakarta Pusat, Cikini lah apa. Tapi Cikini ya trotoar dibikin lebar tuh. Jalannya jadi sempit kan. Iya, jalan jadi Udah gitu gue lihat malam-malam di trotoar ada lagi dagang bakmi, dagang ini, dagang itu. Banyak. Belum lagi parkir motor. Motor di atas trotoar. Mobil masuk ke atas trotoar kalau malam tuh. Coba Sebenarnya gini, maksud aku gini. Baik ya. Idenya ganti aja lah. Pusing. Ganti aja ya. Ganti aja lah ya. Ya udah. Semoga cepat selesai. Cepat selesai. Nggak usah didukung jadi capres deh. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Gubernur aja belum nggak lolos. sukses. Udah. Kita nggak usah dukung jadi capres. Kita dukung yang nanti nyapres. Yang lain gitu ya. Yang lain aja. Terima kasih udah nonton video podcast ini sampai dengan selesai. Iya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Serta jangan dukung Anies gubernur jadi presiden. Terima kasih, dadah.